Seorang bayi baru lahir yang sehat seharusnya memiliki ciri-ciri apa saja? Bagaimana sebaiknya merawat bayi baru lahir? Bagaimana cara merawat bayi baru lahir yang berat badannya rendah atau lahir prematur? Apa saja tanda-tanda berbahaya pada bayi baru lahir? Bagaimana cara mengetahui apakah seorang bayi baru lahir mungkin memiliki cacat bawaan? Siapa yang disebut sebagai bayi baru lahir? Bayi baru lahir adalah anak-anak yang lahir dari sejak lahir hingga usia 48 hari. Break time 05S ini adalah periode krusial dalam perkembangan awal kehidupan seorang manusia. Di antara bayi baru lahir ini, jika kita membaginya berdasarkan usia kehamilan saat lahir, ada yang disebut cukup bulan, yaitu bayi yang lahir pada waktunya, dan ada yang belum cukup bulan, yaitu yang lahir sebelum waktunya atau prematur. Break time 05S, bayi yang lahir sebelum waktunya biasanya memiliki berat badan yang rendah atau kurang dari standar, dan seringkali memerlukan perawatan medis khusus. Seorang bayi baru lahir yang sehat biasanya lahir pada usia kehamilan yang cukup, yaitu antara 37 hingga 40 minggu. Break time 05S, pada waktu yang cukup, ibu yang hamil, yang kita sebut EDD atau Expected Delivery Date, akan melahirkan pada tanggal yang diperkirakan oleh dokter. Baik itu persalinan normal melalui jalan lahir atau, jika ada indikasi medis tertentu yang memerlukan intervensi, kadang-kadang bayi lahir melalui operasi sesar yang direncanakan atau darurat. Namun, di luar skenario ideal tersebut, kadang-kadang terjadi hal yang tidak diinginkan, kadang-kadang tanpa sebab yang jelas atau karena alasan tertentu yang tidak dapat diprediksi. Break time 05S, misalnya, jika ibu memiliki penyakit kronis, mengalami kecelakaan serius, atau karena penyakit infeksi tertentu yang menyerang selama kehamilan, kadang-kadang bayi prematur juga harus dirawat secara intensif di unit perawatan khusus. Sekarang, mari kita bahas secara mendalam bagaimana merawat bayi baru lahir yang sehat agar tumbuh kembangnya optimal. Sebelum membahas secara rinci tentang perawatan pasca kelahiran, saya ingin menyoroti apa yang harus dilakukan oleh ibu selama masa kehamilan, agar nantinya bayi baru lahir bisa hidup sehat dan memiliki fondasi yang kuat untuk masa depannya. Pertama dan yang paling utama, saya ingin menekankan pentingnya kehamilan yang direncanakan dengan matang. Break time 05S, pasangan suami istri yang ingin memiliki anak, sebaiknya merencanakannya terlebih dahulu dengan melakukan konsultasi prakehamilan dan mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Selain itu, berbagai penelitian ilmiah menunjukkan bahwa jika lingkungan keluarga sehat dan harmonis, jika ibu bahagia dan merasa didukung selama kehamilan, dan semua orang di sekitarnya memberikan dukungan penuh, maka bayi yang lahir dari lingkungan seperti itu cenderung lebih sehat secara fisik dan mental di kemudian hari. Hasil DNA mereka juga menunjukkan kualitas yang lebih baik. Bahkan IQ mereka juga cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang lahir dari lingkungan yang kurang mendukung. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan untuk merencanakan kehamilan dengan seksama. Keuntungan lain yang signifikan dari kehamilan yang direncanakan adalah dapat mencegah cacat bawaan tertentu, seperti neural tube defect, yang biasanya terjadi karena kekurangan asam folat pada awal kehamilan. Break time 05S di negara maju. Remaja perempuan biasanya sudah mengonsumsi makanan yang diperkaya asam folat atau suplemen asam folat secara rutin setelah usia remaja sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat. Di negara kita, hal ini belum menjadi kebiasaan umum yang diterapkan secara luas. Para dokter kandungan di sini biasanya menyarankan untuk mengonsumsi suplemen asam folat sejak sebelum konsepsi. Tujuan utamanya ada dua. Pertama, jika seseorang sudah tahu 3 bulan sebelumnya bahwa mereka akan mencoba memiliki bayi, mereka bisa mempersiapkan diri dengan berbagai cara, termasuk mengonsumsi asam folat dan menjaga gaya hidup sehat. Jika Anda punya kesempatan, konsultasikan ke rumah sakit terdekat atau tenaga kesehatan profesional atau spesialis seperti kami, untuk mengetahui cara mencuci tangan yang benar dan efektif. Break time 05S sebelum memegang bayi. Setelah membersihkan popok bayi, sebelum menyusui,
Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sangat penting di setiap langkah untuk mencegah penyebaran infeksi. Sebagai seorang spesialis bayi baru lahir, saya selalu menekankan pentingnya kebersihan tangan, terutama di NICU, Neonatal Intensive Care Unit, atau SCU, Special Care Unit, di rumah sakit. Anda akan melihat wastafel di luar ruangan, dan semua orang mencuci tangan secara menyeluruh sebelum memegang bayi yang dirawat di rumah sakit. Sebelum dan sesudah memegang bayi, sebelum memegang alat medis, kami selalu mencuci tangan dan menggunakan Hexisol, cairan antiseptik berwarna biru yang sebaiknya selalu tersedia untuk setiap bayi baru lahir di rumah sakit. Setelah mencuci tangan dengan Hexisol, barulah kita memegang bayi dengan aman. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk merawat bayi baru lahir? Di rumah, yang harus kita lakukan terutama untuk ibu adalah sebelum dan sesudah menyusui. Setelah membersihkan popok bayi, wajib mencuci tangan sebelum memegang bayi. Ini adalah langkah fundamental yang tidak boleh diabaikan, karena kebersihan tangan adalah benteng pertama dalam melindungi bayi dari berbagai infeksi. Seringkali kita lihat ada kerabat yang datang, itu hal yang wajar dan merupakan bagian dari kebahagiaan menyambut anggota keluarga baru. Setiap ada bayi baru lahir, pasti banyak kerabat yang datang, seperti yang kita lihat di rumah sakit, di mana banyak orang ingin melihat dan menyapa bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, kita harus dengan sopan atau dengan pengertian menjelaskan kepada kerabat bahwa demi kebaikan bayi dan ibu, sebaiknya kunjungan dibatasi sebisa mungkin. Pembatasan ini bukan berarti menolak kehadiran mereka, melainkan untuk memastikan lingkungan yang paling aman dan steril bagi bayi yang masih sangat rentan. Sering juga nenek atau kerabat lain ingin memeluk dan mencium bayi, itu juga wajar karena merupakan ekspresi kasih sayang yang tulus. Namun, tindakan seperti ini bisa menjadi sumber penularan infeksi yang sangat berbahaya bagi bayi baru lahir yang sistem kekebalannya belum sempurna. Yang harus selalu diingat, musuh terbesar bayi baru lahir adalah tangan kita sendiri, atau tangan orang lain yang tidak bersih. Jadi, menjaga kebersihan tangan sangat penting dan merupakan prioritas utama untuk mencegah penyebaran kuman. Itu satu isu yang sangat krusial. Isu penting lainnya adalah menyusui. Menyusui eksklusif adalah rekomendasi utama dari para ahli kesehatan di seluruh dunia. Kami selalu menekankan bahwa selama 180 hari pertama atau 6 bulan, bayi harus hanya diberi ASI, tanpa tambahan makanan atau minuman lain, bahkan air putih sekalipun. Seringkali, ini sangat wajar. Pada 48 hingga 72 jam pertama setelah melahirkan, produksi ASI ibu memang sedikit. Ini adalah fase normal di mana tubuh ibu sedang beradaptasi dan mempersiapkan diri untuk produksi ASI yang lebih banyak. Ada beberapa ibu yang langsung banyak, tapi itu pengecualian dan bukan patokan umum. Namun, kolostrum yang keluar pada masa itu, meski hanya setetes 2 tetes, itulah makanan pertama dalam hidup bayi yang sangat berharga. Saya menyebutnya sebagai vaksin pertama dalam hidup, karena kolostrum kaya akan antibodi dan nutrisi penting yang melindungi bayi dari penyakit dan membangun sistem kekebalan tubuhnya. Ini adalah satu-satunya makanan bergizi yang benar-benar dibutuhkan bayi pada awal kehidupannya, memberikan fondasi kesehatan yang kuat. Seringkali, jika ibu tidak bisa bersama bayi, misalnya karena sakit berat, dirawat di ICU, di ventilator, atau bayi di NICU, atau ibu berada di tempat yang jauh, bahkan di daerah lain, kami tetap menyarankan untuk menggunakan donor ASI, yaitu ASI dari ibu lain yang telah melalui proses screening ketat. Donor ASI adalah alternatif terbaik ketika ASI ibu kandung tidak tersedia, karena tetap memberikan manfaat nutrisi dan kekebalan yang serupa. Jangan sampai kita mengambil jalan pintas yang membahayakan dengan memberikan susu formula atau makanan lain yang tidak sesuai untuk bayi baru lahir.
Kita harus selalu ingat bahwa menyusui eksklusif sangat penting dan memiliki dampak jangka panjang yang positif bagi kesehatan dan perkembangan bayi. Ini sangat berpengaruh bagi bayi baru lahir kita, baik dari segi nutrisi, kekebalan tubuh, maupun ikatan emosional antara ibu dan bayi.